Selamat siang kepada anak Bapak tingkat 2 EA1. Untuk hari ini kita tidak ada perkenalan karena pada tingkat 1 juga Bapak telah mengajarkan mata pelajaran PKN. Sekarang kita langsung saja masuk ke dalam materi kita. Oh ya, sebelumnya kepada taruna-taruni tingkat 2 E1, selamat telah naik ke tingkat 2. Semoga di tingkat 2 ini nilainya lebih bagus daripada tingkat 1 yang kemarin. Baiklah, walaupun kita dalam suasana masih pandemi Corona COVID-19 di SAISE, harapan Bapak untuk pelajaran kali ini, walaupun kita belajar online, semoga anak Bapak memahami apa materi yang Bapak berikan. Baiklah, kita dengar materi yang akan Bapak sampaikan tentang bab 1, yaitu hak azazi manusia. Baiklah, untuk bab pertama ini, kita bahas terlebih dahulu tentang hak azazi manusia dalam perspektif Pancasila. Baiklah, sebelum Bapak menjelaskan materi kita tentang HAM, silakan lihat gambar yang berkaitan dengan hak azazi manusia. Gambar tersebut adalah merupakan suatu kebebasan menyampaikan pendapat menjadi salah satu bentuk hak yang melekat pada dalam diri setiap manusia. Apakah hanya hak kebebasan mengungkapkan pendapat yang melekat pada setiap individu? Bagaimanakah pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia saat ini? Akan kita lihat dalam materi kita hari ini. Adapun materi kita bisa kita lihat dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama, hakikat hak asasi manusia. Yang kedua, HAM dalam dasar negara, konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, pelanggaran HAM di Indonesia. Sedangkan untuk yang keempat, itu adalah upaya penegakan HAM dalam perspektif Pancasila. Baiklah, untuk yang pertama, kita bahas terlebih dahulu hakikat HAM. Pasal 1 Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 membahas mengenai hak azazi manusia. HAM sendiri adalah merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan dianugerahi yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan perlindungan harkat dan martabat manusia. Maka dapat diketahui HAM adalah sesuatu yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintahan, dan setiap manusia, serta perlindungan HAM yang harus dilindungi oleh setiap orang. Di dalam makna HAM ini, yang pertama Bapak jelaskan terlebih dahulu sifat-sifat dan unsur-unsur HAM. Adapun sifat-sifat dari HAM ada 4. Yang pertama bersifat universal atau menyeluruh. Yang di sini dijelaskan HAM itu berlaku bagi semua manusia. Kemudian yang kedua bersifat utuh, yaitu HAM ini tidak dapat dibagi menjadi lebih kecil atau lebih besar. Yang ketiga bersifat hakiki, yaitu HAM melekat pada setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dari sejak dilahirkan. Kemudian yang keempat ada bersifat permanen atau kekal, yaitu HAM yang melekat pada diri manusia tidak bisa dipindah tangankan kepada orang lain. Itu adalah sifat-sifat dari hak azazi manusia. Selanjutnya kita masuk lagi ke dalam unsur-unsur HAM. Unsur-unsur HAM ada 4. Yang pertama berunsur keistimewaan. Kenapa dikatakan istimewa? Karena setiap HAM itu dapat melakukan sesuatu. Yang kedua adanya klaim. Yang ketiga adanya kuasa. Dan yang keempat adanya kekebalan. Itu adalah merupakan unsur-unsur HAM. Yang pertama kita telah membahas tentang sifat-sifat dan unsur-unsur HAM. Sekarang yang kedua kita bahas tentang fungsi, tujuan, dan prinsip HAM. Kita lihat terlebih dahulu apa saja fungsi dari HAM. Yang pertama itu membuat pemegang hak menjadi lebih berdaulat atau berkuasa. Yang kedua memperluas kepentingan. Itu adalah fungsi dari HAM. Adapun tujuan dari HAM tersebut,
Yang pertama, melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Yang kedua, mengembangkan rasa saling menghargai antar sesama manusia. Yang ketiga, mendorong orang lain untuk bertindak yang dilandasi kesadaran dan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa hak orang lain tidak dilanggar oleh siapapun. Itu adalah tujuan dari HAM tersendiri. Dari prinsip-prinsip HAM itu ada dua menurut para ahli. Yang pertama menurut Rona K.M. Smith, prinsip HAM ada tiga. Yang pertama prinsip kesetaraan atau equality. Yang kedua prinsip pelanggaran diskriminasi atau non-discrimination. Yang ketiga prinsip kewajiban positif setiap negara. Itu menurut Rona K.M. Smith. Sedangkan menurut Manfred Noack ada juga tiga. Yang pertama prinsip universal atau universality. Yang kedua prinsip ketergantungan. Dan yang ketiga ada prinsip saling keterkaitan atau prinsip tidak terbagi. Itu adalah prinsip-prinsip HAM menurut dua para ahli. Baiklah, untuk yang ketiga kita bahas tentang teori-teori HAM. Yang pertama ada teori hak alami atau kodrati. Yang dikatakan dengan teori hak alami dan kodrati itu adalah hak-hak yang dimiliki semua orang di mana saja dan kapan saja berada. Kemudian yang kedua ada teori hak positivisme, yaitu merupakan teori yang menolak secara tegas pandangan teori hak alami atau kodrati. Kemudian yang ketiga ada teori relativisme budaya, yaitu merupakan teori yang memandang teori kodrati dan penekanannya pada universality sebagai suatu pemaksaan atau suatu budaya terhadap budaya yang lain. Berarti menganggap bahwa teori ini adalah dua teori yang di atas tadi adalah merupakan suatu penekanan terhadap suatu budaya. Ya, setelah kita lihat dari tiga teori HAM tadi, apa teori HAM yang dianut di negara Indonesia? Silahkan dikerjakan di dalam catatannya. Setelah tadi Bapak menjelaskan makna HAM, kemudian kita masuk lagi yang kedua, HAM dalam dasar negara, konstitusi negara, dan peraturan perundang-undangan. Pertama kita lihat dulu HAM dalam dasar negara, bahwa dasar negara kita adalah Pancasila, yang mana Pancasila itu terdapat 5 sila. Kita lihat sila yang pertama itu memeluk agama dan beribadat sesuai agama yang dianut. Pada sila yang kedua pengakuan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Kemudian sila yang ketiga setiap manusia mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Pada sila yang keempat, hak untuk menyampaikan pendapat dan hak berkumpul dalam kegiatan musyawarah. Dan yang kelima itu ada menghormati hak orang lain. Nah, itu adalah HAM dalam dasar negara. Sedangkan yang kedua, HAM dalam konstitusi negara, bahwa kita ketahui konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembahasan tentang HAM dapat kita lihat pada bab 10A pasal 28A sampai pasal 28J Undang-Undang Dasar tahun 1945. Adapun yang ketiga, HAM dalam peraturan perundang-undangan dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Ada beberapa hak. Yang pertama hak untuk hidup, yang kedua hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yang ketiga hak mengembangkan diri, yang keempat hak memperoleh keadilan, yang kelima hak atas kebebasan pribadi, dan yang keenam hak atas rasa aman, dan yang ketujuh hak atas kesejahteraan. Kemudian hak serta dalam pemerintahan, kemudian ada hak wanita dan hak anak. Itu adalah HAM dalam peraturan perundang-undangan yang nomor ketiganya. Nah, kemudian dapat kita lihat kenapa Indonesia dikatakan sebagai negara hukum, karena adanya jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi dan membuktikan bahwa Indonesia adalah merupakan negara hukum. Nah, anak-anak Bapak, coba kita lihat kategori HAM dalam pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu ada membahas tentang pribadi, politik, ekonomi, hukum, dan peradilan. Semuanya itu berkaitan tentang hak asasi manusia. Demikianlah materi kita hari ini. Selamat siang.